Halo sahabat channel trending YouTube, kembali dengan saya Joni. Kali ini kita akan membahas kisah perempuan perkasa di Majapahit, Gayatri, Tribuwana dan Suhita. Berikut ini pembahasannya kisah perempuan perkasa di Majapahit, Gayatri, Tribuwana dan Suhita. Tapi sebelum menonton, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengannya, agar nanti video baru dari channel Sahabat Trending YouTube akan memberitahu kamu kalau ada video baru. Terima kasih, selamat menonton. Dalam tradisi kerajaan di Nusantara, ratu perempuan bukan sesuatu yang baru. Tercatat ada nama Ratu Sima di Kalingga dan Ratu Kalinyamat di Jepara. Kerajaan Majapahit juga memiliki ratu wanita. Majapahit juga banyak dipengaruhi oleh tokoh wanita di balik layar seperti Gayatri, istri pendiri Majapahit, Raden Wijaya. Dalam negara Kertagama diceritakan, dia Dewi Gayatri Kumara Rajasa adalah putri bungsu dari 4 orang anak perempuan Kertanagara, Raja Agung Singhasari. Gayatri selamat dari penyerangan besar-besaran yang dilakukan oleh pasukan Jayakatwang dari kerajaan Kediri ke Singhasari pada 1292 yang menewaskan ayahanda dan ibundanya. Kediri akhirnya ditaklukkan oleh Raden Wijaya pada tanggal 29 April tahun 1293. Gayatri diselamatkan oleh Raden Wijaya dan dibawa ke Majapahit. Kemudian setelah dinobatkan menjadi Raja Majapahit, Wijaya yang bergelar Kertarajasa Jayawardana mempersunting Gayatri dan menganugerahinya gelar Rajapatni atau pendamping Raja. Wijaya dan Gayatri membangun kerajaan baru Majapahit yang wilayahnya meliputi Kediri, Madura, Singhasari dengan ibu kota Majapahit. Wijaya meninggal di usia 46 tahun karena penyakit tumor ganas. Sebagai pengganti Wijaya yaitu Jayanagara putranya dari Dara Petak, Puteri Melayu. Hubungan Gayatri dan Jayanagara tegang saat Jayanagara memaksa ingin menikahi dua adik tirinya, putri dari Gayatri dan Wijaya. Gayatri menggunakan pengaruhnya dan bersekongkol dengan Gajah Mada untuk mengenyahkan Jayanagara. Akhirnya Jayanagara berhasil dibunuh lewat tangan Ratanca. Gayatri mengangkat putrinya Tribuwana menjadi penguasa Majapahit. Tribuwana melahirkan putra mahkota bernama Hayam Wuruk. Ratu Tribuwana Wijaya Tunggadewi adalah pemimpin ketiga kerajaan Majapahit. Ia bertahta di kerajaan selama 33 tahun 1328 sampai tahun 1351. Nama aslinya Dia Gitarja. Tribuwana memerintah didampingi suaminya Kertawardana. Ia turun tahta dan digantikan putranya Hayam Wuruk. Gajah Mada diangkat menjadi Majapahit, muncullah Sumpah Palapa yang fenomenal untuk menaklukkan Nusantara. Lalu Sri Suhita adalah Raja ke-6 Kerajaan Majapahit. Ia memerintah selama 20 tahun, yaitu pada tahun 1427 sampai tahun 1447. Ia memerintah didampingi suaminya Brahyang Parameswara Ratna Pangkaja. Di kitab Pararaton disebutkan Suhita memerintah berdampingan dengan Ratna Pangkaja bergelar Batara Parameswara, pada tahun 1433. Suhita membalas kematian Brewirabumi dengan cara menghukum mati Raden Gajah alias Branarapati. Nama Suhita juga muncul dalam kronik Cina dari kuil Sampokong sebagai Sukingta, yaitu Raja Majapahit yang mengangkat Gan Engcu sebagai pemimpin masyarakat Cina di Tuban dengan pangkat Aluuya. Tokoh Gan Engcu ini identik dengan Arya Teja, kakek Sunan Kalijaga. Pada tahun 1437 Batara Parameswara Ratna Pangkaja meninggal dunia. 10 tahun kemudian, yaitu tahun 1447 Suhita meninggal pula. Pasangan suami istri itu dicandikan bersama di Singhajaya. Karena tidak memiliki putra mahkota, Suhita digantikan adik bungsunya bernama Dia Kertawijaya menjadi Raja Majapahit. Naskah Babat Tanah Jawi yang ditulis pada abad ke-17 membedakan penggunaan gelar jabatan, yaitu untuk perempuan digunakan istilah ratu, misalnya Ratu Kalinyamat atau Ratu Sima, sedangkan untuk laki-laki digunakan istilah sultan, prabu, pangeran, panembahan, atau sunan. Istilah ratu masih berkerabat dengan istilah datu dan latu. Istilah ratu sesungguhnya merupakan bahasa asli Nusantara, khususnya bahasa Jawa kuno. Ratu berarti penguasa atau pemimpin suatu kelompok. Tidak sepenuhnya istilah ratu tergeser oleh raja. Meskipun raja-raja Jawa zaman sekarang menggunakan gelar sultan atau sunan, namun bahasa Jawa untuk istilah istana tetap menggunakan kata keraton yang berasal dari kata keratuan, yang berarti tempat tinggal ratu. Nah, itu tadi tentang kisah perempuan perkasa di Majapahit, Gayatri, Tribuwana dan Suhita. Buat sahabat trending YouTube, apa pendapatmu? Dan jangan lupa tinggalkan pesanmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini, salam toleransi.